Selamat pagi, apa kabar? Ya, tentu kita dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita bertemu dalam proses belajar secara daring dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 8 dan materi kita pada bab yang ketiga ya. Materi kita di minggu ini di bab yang ketiga, memilih untuk tidak berputus asa. Memilih untuk tidak berputus asa. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada materi ini kita akan menerapkannya dalam kehidupan setiap hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita mengalami kesulitan atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita dalam kondisi ini yang seringkali membuat kita putus asa atau membuat kita terpuruk, tidak mau bangkit lagi. Ya, karena kita berpikir bahwa apa yang kita inginkan itu tidak tercapai dan saya tidak menerima apa-apa. Oke. Kita lihat pada poin B, mengapa harus khawatir dan putus asa? Nah, mengapa harus khawatir dan putus asa? Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau ngajak kita nyanyi. Ibu kangen loh kita nyanyi sama-sama. Ya. Judulnya Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bisa ya, kita nyanyi sama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ya, lagu ini menceritakan bagaimana kita ketika kita tahu bahwa hari esok itu, dalam tanda kutip hari esok itu adalah sesuatu yang rahasia bagi kita. Ya. Namun kita nggak khawatir, kita tetap melangkah, ya. Karena seperti janji Tuhan bahwa ada dalam pujian begini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Nah, janji Tuhan itu sama seperti matahari yang selalu terbit setiap hari. Nah, inilah yang membuat kita sebagai orang yang percaya itu nggak perlu khawatir atau putus asa. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa itu sama artinya dengan putus harapan. Yaitu di mana keadaan seseorang tidak memiliki harapan sama sekali. Ya. Orang yang tidak memiliki harapan sama sekali, contohnya begini, mungkin orang itu lagi sakit, kemudian dia masuk ke ruang ICU, tiba-tiba dari yang tit langsung not. Nah, langsung ditanya tuh sama dokternya, gimana dok? Maaf, sudah tidak ada harapan lagi, dia sudah nggak ada. Nah, kondisi orang yang putus asa itu seperti itu, ya. Dia nggak ada harapan, nggak ada semangat, nggak ada niat untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, orang-orang yang putus asa itu bisa kita lihat mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan di luar, ya, di luar dari koridor yang sebenarnya. Putus cinta, apa yang dia buat? Seringkali orang lagi putus cinta itu
bunuh diri katanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, akhirnya bunuh diri. Ya, yang udah punya pacar jangan kayak gitu ya. Ingat, mati satu tumbuh 1000. Oke, kemudian orang yang putus harapan itu juga mungkin begini. Ketika dia sudah belajar, ya dia belajar, mungkin dia berpikiran bahwa dia belajar sudah dengan giat, tetapi endingnya akhir dari usahanya dia nggak berhasil, dia nggak naik kelas. Nah, akhirnya dia putus asa, nggak mau sekolah lagi. Nah, ini maksudnya kondisi orang yang putus asa. Kemudian satu pesan yang sangat luar biasa bagaimana menghadapi hidup, ya, bagaimana menghadapi hidup ini, ya. Tuhan Yesus itu memberikan motivasi kepada kita melalui Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Kita nggak boleh khawatir. Ya. Kita nggak boleh khawatir dalam arti begini. Apa ya? Karena hidup kita ini kan bukan kita lagi yang menguasai, tetapi ada Roh Allah yang hidup, karena firman Tuhan bilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Roh Allah ada di dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Nah, dari bacaan ini ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita, ya, buat kalian sebagai siswa atau sebagai anak. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan. Dalam arti kita nggak perlu khawatir dalam hal makanan, ya, dalam hal minuman, dalam hal pakaian, sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita. Betul. Dalam ilmu ekonomi bahwa sandang, pangan, dan papan itu adalah hal yang paling urgent dalam hidup kita. Manusia itu nggak bisa hidup kalau nggak makan. Manusia nggak bisa hidup kalau nggak minum. Manusia itu nggak bisa hidup kalau dia tidak punya pakaian. Adalah orang yang mau telanjang, nggak ada kan? Jadi manusia perlu pakaian. Kemudian manusia juga perlu tempat tinggal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita jangan khawatir akan hal itu, ya. Jangan khawatir akan hal itu. Nah, jadi kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena Tuhan pelihara kita, ya. Karena Tuhan pelihara kita dengan cara apa? Kita berusaha. Kemudian yang kedua, hal yang paling utama dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi boleh, ya, orang tua kita berusaha, bekerja, ya, dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Tetapi ingat, ya, hidup kita tidak hanya untuk makan, ya. Hidup kita tidak hanya untuk makan, tetapi hidup kita ini, ya, adalah mencari kerajaan Allah. Dalam arti hidup kita ini adalah kita persembahkan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita, Tuhan sediakan. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok atau hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hari ini. Nah, ketika kita sudah menjalani hari ini dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, oh puji Tuhan, ternyata hari ini saya bisa menikmati kasih anugerah Tuhan. Untuk besok, nggak usah dipikirkan. Karena ketika kita bangun besok pagi, itu Tuhan sudah sediakan yang baru. Nah, jika Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa, ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi manusia itu nggak boleh khawatir, ya, nggak boleh khawatir akan hidup kita. Karena firman Tuhan juga bilang bahwa burung pipit saja yang tidak menabur, tapi mereka masih bisa makan. Dalam arti begini, masih bisa makan dengan cara bagaimana? Mereka berusaha, ya. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita masih bisa berusaha, selama kita masih bisa bekerja, selama kita masih bisa melakukan aktivitas, ya, aktivitas kita, maka kita bisa menikmati kehidupan kita. Dalam arti
Kita mau makan, kita masih bisa makan. Kita mau minum, kita masih bisa minum. Kita mau pakai ini, kita masih bisa pakai. Yang jelas, kita harus senantiasa jangan khawatir dan nikmati hidup apa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kemudian, bila kita mengandalkan pertolongan Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan. Nah, begini. Kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu akan dipenuhi dengan catatan. Ya. Hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan. Titik sampai di sini. Hal yang kita butuhkan memang sesuatu yang kita perlukan. Kadangkala begini, kita membutuhkan kita mau sesuatu tetapi itu enggak kita perlukan. Ya, kita enggak perlukan. Contohnya sekarang kamu kan masih SMP nih. Terus kamu maksa-maksa minta motor. Kamu perlu enggak motor sekarang? Enggak perlu. Karena seandainya pun kamu punya motor, toh kamu ke sekolah juga enggak boleh bawa motor karena kamu masih SMP. Kamu belum bisa dikasih izin untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jadi itu bukan hal yang kamu perlukan. Nah, sekarang yang kamu perlukan apa? Sehubungan dengan kondisi kita sekarang. Nah, anggaplah begini. Kamu perlu HP karena kita belajar secara online. Oke, kamu perlu HP. Tapi dengan catatan kalau kamu udah punya yang bagus, nggak usah minta lagi yang lebih bagus daripada yang ini. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita kalau memang itu yang kita perlukan, ya. Kita perlukan. Kamu lapar. Yang kamu perlukan sekarang apa? Makan. Bukan apa? Bukan jalan-jalan ke mall. Ya, karena kalau kamu jalan ke mall nggak buat kenyang. Nah, sekarang yang kamu perlukan adalah makan ketika kamu lapar. Nah, sekarang yang kamu perlukan ketika kita belajar secara online, HP dan internetnya, paketnya. Nah, itu. Tapi kalau kamu minta yang nggak kamu perlukan sekarang, dalam tanda kutip, jangan harap Tuhan akan kasih karena Tuhan tahu apa yang kamu perlukan sekarang. Nah, untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan pengenalan akan Allah dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika Tuhan memenuhi apa yang kita perlukan, ya, dalam hidup kita, tujuannya untuk supaya kita semakin bertumbuh, semakin mengenal, oh ternyata Tuhan itu bukan dia pelit, bukan dia seke, dia nggak mau kasih saya, setiap saya berdoa dia nggak pernah mau jawab doa saya. Bukan berarti Tuhan itu seperti itu, tidak. Tetapi dia melihat, oh ternyata kamu perlunya ini, bukan yang itu. Nah, ketika kamu sudah memahami itu, kamu semakin bertumbuh, kamu akan mengenal ternyata, oh Tuhan itu begini. Ya. Tuhan itu begini, bukan berarti dia tidak mau memberikan atau memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dia tahu apa yang kita perlukan sekarang. Kemudian, yang kedua, bahwa Allah itu akan memberi apa yang memang, nah sama seperti yang di atas, apa yang memang kita perlukan. Ya. Jadi, mungkin kamu berpikir begini, saya sering minta kok Bu, saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau ini. Tapi Tuhan nggak pernah jawab. Nah, ingat, jawaban Tuhan itu ada iya, ada nanti, ada tidak sama sekali. Nah, iya, berarti dia jawab sekarang apa yang kamu minta. Karena dia tahu apa itu yang kebutuhan kamu. Ada juga Tuhan itu jawabnya nanti. Nanti kenapa? Karena kamu nggak perlu sekarang, kamu perlunya nanti. Dan ada juga jawabannya itu nggak sama sekali. Kenapa? Karena itu memang bukan keperluan kamu, bukan kebutuhan kamu. Kamu hanya pengen untuk senang. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kita harus gigih minta apa yang kita butuhkan sampai kita mendapatkannya. Ya, sampai kita mendapatkannya. Dalam arti begini, jangan sekali kita minta apa yang kita butuhkan, Tuhan belum jawab, 2 kali, kayaknya, sudahlah, nggak usah aja, toh juga Tuhan juga nggak jawab doa saya. Oh jangan, Tuhan mau lihat kegigihan kita, Tuhan mau lihat keseriusan kita dalam kita meminta, ya,
dalam kita meminta. Nah, jadi bila kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka apa yang kita penuhi, apa yang kita butuhkan itu akan dipenuhinya. Dan ketentuan itu tadi, kita minta sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dan kita harus gigih, tetap semangat berusaha, ya. Ya, berusaha untuk meminta. Nah, jadi pada materi ini, ya, tentang bagaimana kita tidak boleh berputus asa, karena memang demikianlah, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kita tetap menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, ya, jangan khawatir. Oke, Ibu rasa materi kita untuk bab ini sampai di sini, dan Ibu berharap kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.